Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas orang yang pada saat ini sedang ramai diperbincangkan, sedang ramai dibahas karena pembelaan orang tersebut terhadap pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Dia adalah Pablo Benua. Kemarin ada yang komentar kalau Pablo Benua itu kepanjangannya paling blow on sebenua. Tapi pantas lah ya, pantas kalau kepanjangan itu disematkan untuk Pablo Benua. Karena memang orang ini nggak ngerti ilmu agama, tapi berani berkomentar dan merasa benar. Bahkan dia katakan kalau apa yang dia katakan ini salah, kemudian dikatakan menistakan agama, kemudian ada yang melaporkan dirinya, maka dirinya akan melawan sampai akhirat. Ini benar-benar konyol kaum muslimin. Kita simak videonya. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewe itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu satu bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita kalah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan, ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikhram paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya. Ya sudah, apalagi? Selesai. Pusing. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar, gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu. Kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Yang penting jangan dipotong. Itu tadi omongan saya. Pablo Benua mengatakan kalau ada yang melaporkan dirinya karena disebut menistakan agama, maka dia akan lawan sampai akhirat. Jadi apa yang dikatakan Pablo ini
ketika membenarkan perkataan Panji Gumilang, sebenarnya permasalahan subhat yang ada di kepala Pablo. Bukan menistakan agama. Murni karena subhat yang ada di kepalanya. Karena Pablo Benua sendiri jelas mengatakan bahwa dirinya ini baru sebatas paham dengan basic-basic Iqra. Baru bisa membaca, tapi belum paham akan makna atau hakikat Al-Quran. Kalau Panji Gumilang, ini memang bisa dikatakan menistakan agama ketika dia mengatakan Allah tidak tahu bahasa Indramayu. Kalau itu jelas menistakan agama. Karena sebodoh-bodoh orang pasti tahu kalau Allah itu memiliki sifat Al-Alim, Maha mengetahui. Apapun Allah tahu. Karena tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini yang luput dari pengetahuan Allah. Ya, jadi kalau dikatakan Allah tidak tahu bahasa Indramayu, itu namanya sudah melecehkan. Itu merendahkan Allah. Tapi kalau dia mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi, itu murni subhat. Karena ketidakfahaman. Akhirnya pemahamannya menyimpang. Karena tidak faham. Tidak tahu akidah yang benar. Dan banyak orang-orang yang memiliki keyakinan atau akidah yang seperti itu. Akidah orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Akidah mereka seperti itu. Akidah mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah secara hakiki. Yang hakiki itu kalam nafsi saja. Kalam nafsi itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada bahasanya. Jadi lafaz-lafaz Al-Quran itu mereka katakan itu asalnya dari Lauhul Mahfuz atau dari Jibril atau dari Muhammad SAW. Bukan Allah yang langsung berbicara. Jadi itu murni subhat. Karena subhat akhirnya memiliki pemahaman yang sesat. Dan ini harus diluruskan. Bagaimana meluruskannya? Ya harus banyak belajar. Biar faham. Jadi untuk Pablo Benua, kalau memang merasa tidak paham ilmu agama, taunya sebatas membaca saja, maka lebih baik belajar daripada banyak komentar. Apalagi usia Anda ini kelihatan masih muda. Jadi masih banyak waktu untuk belajar supaya bisa memiliki akidah yang benar. Kalau sudah paham akidah yang benar, baru silakan komentar. Ya, ingat kata Panji Gumilang, kalau orang banyak berbicara maka akan mudah salah. Apalagi berbicara sesuatu yang tidak ada ilmu di bidangnya, maka akan lebih besar peluang untuk salahnya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.